Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman, ya di video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A57 atau CPH2387 teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya teman-teman, bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa sebelum lanjut, jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan nih teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham. Oke, seperti inilah tampilan belakang ya dari HP Oppo A57. Bisa dilihat ya, seperti inilah ya. Verifikasi akun perangkat ini telah di-reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini teman-teman ya. Di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok, ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya teman-teman. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Simak terus, jangan di-skip biar tidak gagal paham ya teman-teman. Metode ini bisa kita terapkan di HP Oppo tipe lainnya dengan tingkat patch keamanan terbaru sekalipun ya teman-teman ya. Misalnya di HP Oppo 17, 18, Oppo A38 ya kayak gitu ya teman-teman ya. Oppo A60 ataupun Oppo yang lainnya teman-teman ya. Oke, langsung saja di tampilan ini ya. Ini pastikan kita sudah sambungan ke jaringan WiFi atau hotspot ya teman-teman ya. Oke, setelah WiFi tersambung atau hotspot, selanjutnya di sini kita bisa kembali terus hingga ke tampilan hello atau bahasa ya teman-teman ya. Kembali terus ya, kita kembali terus hingga ke tampilan bahasa. Nah seperti ini ya, di tampilan halo saja seperti ini dari awal ya. Selanjutnya kita pilih next. Selanjutnya di tampilan bahasa ini kita pilih bahasa Inggris ya teman-teman ya. Oke, harus kita rubah dulu menjadi bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa ya. Oke, selanjutnya tinggal kita pilih next ya teman-teman ya. Pastikan sudah tersambung ke jaringan WiFi ya. Nah ini selanjutnya kita pilih next, dan untuk regionnya kita pilih Indonesia, nggak apa-apa ya untuk wilayahnya ya. Oke, kita cari Indonesia. Oke, selanjutnya kita pilih next, continue. Selanjutnya di sini kita pilih next. Oke, selanjutnya di sini kita pilih next lagi. Pokoknya disimak terus ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini di samping nama WiFi yang terhubung. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita klik lingkaran ini ya, yang di sebelah kanan nama WiFi yang tersambung ya teman-teman ya. Oke, misalnya ini ya, connect to WiFi, kita pilih lingkaran di sebelah kanan nama WiFi yang terhubung ya. Nah, ini kita klik saja ya, lingkaran kecil ini. Oke. Selanjutnya kita pilih share ya teman-teman ya. Di tampilan ini kita pilih share ya. Nah ini selanjutnya kita pilih quick share. Oke, selanjutnya di sini kita pilih turn on Bluetooth ya di tampilan ini ya. Oke, kita tunggu, masih proses ya. Kita tunggu sebentar lagi. Intinya kita mau masuk ke tampilan help ya atau bantuan ya. Selanjutnya di sini kita pilih don't see the right device. Selanjutnya kita pilih learn more. Nah ini ya. Kita tunggu, bisa kita lihat kita akan dibawa ke tampilan help. Nah seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya di tampilan help ini atau bantuan ini kita pilih yang tulisan warna biru ya teman-teman ya, unselected Windows device stroke and app teman-teman ya. Nah ini ya yang warna biru ini. Di sini kita pilih unselected Windows device stroke and app ya. Nah ini yang warna biru ini kita fokuskan dulu ya. Nah ini ya teman-teman ya, kita klik saja ini selected Windows device stroke ya and app ini, kita klik saja. Selanjutnya akan tampil seperti ini, kita pilih silang, kita ulangi lagi, maka akan tampil seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya di tampilan ini kita scroll paling bawah dan kita pilih yang atas ya. Di tampilan paling bawah ini ya, kita pilih yang atas, kita tunggu. Selanjutnya di tampilan ini kita scroll lagi paling bawah dan kita pilih yang atas lagi. Nah ini, oke, kita tunggu. Selanjutnya di sini kita scroll sedikit, kita cari. Nah ini teman-teman ya, cek WiFi or mobile connection. Nah ini ya, kita fokuskan dulu, cek WiFi or mobile connection dan kita pilih mobile network. Kita tunggu lagi. Selanjutnya di sini kita scroll lagi ke bawah. Oke, kita pilih tampilan YouTube ini ya teman-teman ya. Kita klik saja tengahnya, lalu kita tunggu, kita pilih titik 3 ini ya teman-teman ya. Oke, kita klik, selanjutnya kita pilih share, selanjutnya kita pilih titik 3 lagi, maka kita akan dibawa ke tampilan YouTube via browser ya teman-teman ya. Kita pilih allow. Jika di HP kalian YouTube-nya minta update, kalian segera reset lagi lalu langsung ulangi dari awal ya teman-teman ya. Kebetulan di sini tidak minta update, lalu kita pilih titik 3 dan kita pilih setting. Nah ini di sini kita pilih view dan kita pilih about, kita pilih kembali lagi, kita pilih about. Selanjutnya kita pilih YouTube term of service. Oke, selanjutnya kita pilih Chrome, kita tunggu, maka selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya kita pilih yang bawah use without an account. Jika HP kalian YouTube-nya minta update, kalian segera
web data atau reset, lalu ulangi lagi dari awal ya teman-teman. Oke, selanjutnya di atas kita ketikkan saja add room bypass ya. Add room bypass jangan sampai keliru untuk pengetikannya ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, add room bypass. Oke, kita fokuskan. Nah, ini kita pilih saja yang atas. Nah, ini teman-teman ada di room bypass, maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Selanjutnya kita pilih yang atas ya, ada di room bypass Google Account 2025. Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan beranda ada di room bypass seperti ini. Selanjutnya kita scroll dan kita pilih setting. Oke, bisa kita lihat, maka kita akan dibawa ke tampilan pengaturan pada HP Oppo A57 ya. Kita scroll, kita ganti dulu bahasanya ke bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Kita pilih language and region. Nah, ini kita pilih edit, kita pilih Indonesia ya, kita cari bahasa Indonesia. Nah, ini kita pilih tambah, kita pilih yes. Oke, kita scroll. Nah, ini bisa kita lihat sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya kita kembali ke pengaturan lagi. Oke, kita pilih kembali lagi. Selanjutnya kita cek tentang perangkat. Oke, bisa kita lihat di sini untuk nama perangkatnya Oppo A57 dengan versi Androidnya kita cek dulu. Nah, ini versi Android 14 dan untuk tingkat patch keamanannya 1 Februari 2025 ya teman-teman ya. Sejak video ini kita upload, ini adalah tingkat patch keamanan yang paling terbaru ya. Oke, selanjutnya kita pilih kembali dan kita cek di sini untuk membuktikan kalau HP ini sudah yang versi yang sangat terbaru ya teman-teman, karena memang kita siapkan atau kita buatkan tutorial dengan tingkat patch keamanan yang paling terbaru ya saat video ini kita upload ya teman-teman. Oke, kita tunggu, masih proses. Nah, ini bisa kita lihat versi sudah terbaru ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pilih kembali ke pengaturan lagi, kita pilih kembali lagi. Selanjutnya kita scroll ke atas. Selanjutnya di sini kita pilih layar awal dan layar kunci ya teman-teman. Oke, nah, ini kita pilih layar awal dan layar kunci. Oke, pokoknya disimak terus ya. Selanjutnya kita pilih tata letak layar awal ya. Nah, ini ya, kita pilih tata letak layar awal, maka kita akan dibawa ke tampilan awal dari HP Oppo A57. Namun jangan senang dulu, ini belum selesai ya, karena ini hanya ada tombol kembali, di sebelahnya nggak ada ya, dan di atas masih ada icon gambar gembok ya teman-teman. Ini menandakan kalau HP ini masih terkunci ya teman-teman. Oke, selanjutnya di tampilan ini kita pilih folder alat bantu ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, kita pilih folder alat bantu. Nah, ini kita klik saja. Selanjutnya kita pilih clone pun. Nah, ini yang tengah ya, kita klik saja. Kita tunggu. Selanjutnya di sini kita pilih yang biru ya teman-teman ya. Di sini ada biru dan abu-abu, kita pilih saja. Ini adalah perangkat baru ya. Oke, kita pilih saja yang biru ya teman-teman ya. Ini adalah perangkat baru. Selanjutnya kita izinkan lagi. Selanjutnya di sini ada 3 pilihan dan kita membutuhkan satu HP pembantu ya teman-teman. Kebetulan di sini kita menggunakan HP Xiaomi Poco F1 ya teman-teman ya. Oke, saran saya gunakan selain Realme ya teman-teman ya, karena susah untuk terhubung ya teman-teman. Oke, karena di sini kita menggunakan Xiaomi, jadi kita pilih Android lainnya ya. Jika kalian menggunakan HP Oppo atau Realme, kalian bisa pilih yang atas. Jika iPhone, kalian bisa pilih yang bawah ya teman-teman. Oke, karena di sini HP Xiaomi Poco F1, kita pilih yang Android lainnya yang tengah, maka akan ada tampilan kode barcode seperti ini. Selanjutnya kita bisa geser dulu ya teman-teman ya. Selanjutnya di HP pembantu kita downloadkan Oppo Clone pun ya teman-teman ya. Kita buka dulu Play Store ya. Saran saya jangan gunakan HP Realme karena kita sering mencoba selalu susah terhubung ya, susah tersambung ya teman-teman. Oke, kita buka dulu Play Store ya teman-teman ya. Oke, kita download dulu Oppo Clone pun. Pastikan logo atau icon yang kalian download sama dengan yang saya download ya teman-teman ya. Kalau tampilannya atau icon Oppo Clone punya beda, nanti tampilannya juga beda ya. Nah, ini ya teman-teman ya, pastikan yang kalian download sama seperti yang saya download. Nah, ini logonya seperti ini untuk ikonnya ya teman-teman ya. Kita matikan dulu rotasinya biar tidak muter-muter ya teman-teman ya. Mana ini settingannya? Ada, langsung saja ya, nggak ketemu untuk mematikan rotasinya ya. Oke, langsung saja, ini nggak ada ya. Langsung saja kita download untuk Oppo Clone punya ya. Jadi pastikan logonya sama seperti ini ya teman-teman ya. Langsung saja kita pilih install. Nah, ini selanjutnya kita percepat sedikit ya untuk proses downloadnya biar tidak terlalu lama. Oke, setelah proses downloadnya selesai, selanjutnya langsung saja kita pilih buka ya teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai untuk proses downloadnya. Kita tunggu, masih proses instalasi. Oke, langsung saja kita buka. Setelah selesai seperti ini ya, kita buka langsung untuk Oppo Clone nya. Kita pilih setuju dan lanjutkan. Selanjutnya kita pilih scan the QR code, kita pilih OK. Selanjutnya kita pilih the authorize, kita tunggu. Nah, ini kita pilih saja the authorize ya.
Selanjutnya kita pilih izinkan. Selanjutnya ada tampilan kamera pemindah seperti ini, tinggal kita scankan saja. Bisa kita lihat di sini langsung saling menghubung. Dan di HP pembantu kita pilih saja the authorize dan kita pilih izinkan. Oke, bisa kita lihat di sini langsung proses saling menghubung. Selanjutnya di HP pembantu kita pilih saja berikutnya ya. Nah ini ya teman-teman. Oke, kita pilih saja berikutnya di tampilan ini. Selanjutnya kita pilih pengaturan, kita tunggu. Selanjutnya kita cari Oppo clone phone-nya. Nah ini kita izinkan ya, kita centang. Oke, selanjutnya kita pilih kembali lagi, kita pilih kembali lagi. Selanjutnya kita pilih berikutnya dan kita pilih izinkan. Kita izinkan lagi, kita izinkan terus. Oke, kita izinkan, maka akan ada tampilan seperti ini mempersiapkan data ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya di sini kita hilangkan centang pada pojok kanan atas ya teman-teman ya. Nah ini kita hilangkan centang pada pojok kanan atas ya. Oke, kita hilangkan centangnya agar tidak terpilih semua ya teman-teman ya. Selanjutnya kita pilih file yang paling terkecil, contohnya ini kita pilih saja log panggilan ya, karena di sini yang paling terkecil ya teman-teman ya. Syaratnya kita pilih salah satu yang terkecil. Selanjutnya langsung saja kita pilih berikutnya teman-teman ya. Oke, jadi harus dicentang salah satu, kita pilih saja yang terkecil log panggilan. Selanjutnya kita pilih berikutnya. Selanjutnya kita centang pada saya telah memahami ini ya. Nah ini kita centang. Selanjutnya kita pilih mulai migrasi, maka langsung proses mengirim data ya teman-teman ya. Kita tunggu, bisa kita lihat transfer selesai. Selanjutnya tinggal kita pilih saja selesai, karena sangat kecil sekali untuk filenya, jadi sudah selesai untuk tugas dari HP pembantu ya teman-teman. Oke, kita singkirkan dulu. Selanjutnya kita bisa fokus pada HP Oppo A57. Bisa kita lihat migrasi selesai. Selanjutnya tinggal kita pilih saja selesai. Oke, selanjutnya di sini untuk metode buka kunci kita lewati saja. Selanjutnya kita pilih selesai di tampilan ini. Kita tunggu. Untuk app marketnya kita bisa lewati saja. Nah ini ya teman-teman ya, bisa kita lihat sudah ada tampilan ColorOS. Selanjutnya tinggal kita pilih saja memulai. Nah ini kita tunggu sebentar lagi. Oke, kita tunggu, masih proses. Bisa kita lihat ini adalah tampilan awal dari HP Oppo A57 atau CPH2387 setelah kita hapus akun Google-nya atau kita bypass FRP akun Google-nya teman-teman. Selanjutnya bisa kita cek pada log panggilan tadi ya. Jika kalian takut, kalian bisa hapus saja. Jika takut HP pembantu tadi masuk di sini untuk datanya, tinggal kita hapus saja atau nanti bisa kita reset ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti inilah ya cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A57. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Metode ini bisa kita terapkan di HP Oppo dengan tingkat patch keamanan terbaru sekalipun ya teman-teman ya. Nah ini untuk tingkat patch keamanannya ya, versi Androidnya 14 dan update keamanannya ini 1 Februari 2025 ya. Sejak video ini kita upload, ini adalah tingkat patch keamanan terbaru ya, karena sengaja kita buatkan tutorial dengan tingkat patch keamanan yang terbaru teman-teman ya. Oke, silahkan komen jika kalian berhasil dan dari mana kalian berhasil ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Jika kalian mengalami kegagalan, di menit berapa kalian mengalami kegagalan ya, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman ya. Kebanyakan itu gagal di update YouTube ya teman-teman ya. YouTube-nya minta update, jadi kalian harus segera reset lalu ikuti lagi tutorial ini dari awal ya teman-teman. Oke, bisa dilihat di sini sudah bisa di pengaturan awal ya. Oke, gitu saja teman-teman ya. Monggo video ini di-share ke teman kalian atau saudara kalian atau sosial media kalian ya, agar lebih banyak orang yang tahu untuk cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A57 atau Oppo lainnya dengan tingkat patch keamanan terbaru ya teman-teman ya. Karena perlu diketahui teman-teman ya, jika kalian berhasil mengikuti tutorial ini, berarti kalian sama aja mengirit sekitar 100 sampai 150 ribu ya teman-teman ya. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufik walhidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.